Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke, Wak Geng. Malam hari ini saya ingin mengarah terhadap manusia tersebut. Hanya sekedar ingin mengarah dan ingin mengetahui bagaimana posisi pergerakan energi yang dimiliki oleh manusia tersebut. Apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, dan apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau gambaran yang dimana gambaran itu lebih mendominasi terhadap kondisi batin. Kondisi batin yang bisa saja untuk malam hari ini saya kategorikan seperti di penjara. Di penjara dalam arti apa? Dicekik agar tidak bisa bergerak kemana-mana. Ibaratnya kondisi batin manusia itu seperti sedang mencoba untuk membuat manusia tersebut sadar, tetapi di sisi lain kondisi batin itu masih dikendalikan oleh seseorang. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, kartu ini pun bisa mengarah terhadap pemikiran manusia tersebut, di mana pemikiran manusia itu saya kategorikan mendapatkan situasi yang begitu sangat penat. Penat dalam arti apa? Semuanya berantakan, seperti tidak mendapatkan suatu pemikiran yang bersifat tenang. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, kartu yang saya pegang ini pun bisa mengarah terhadap perasaan, di mana kondisi perasaan tersebut seperti masih tertekan. Tertekan dalam arti apa?
ingin mengarah terhadap diri kamu, tetapi diri kamu tidak merespon. Ingin mengarah terhadap pihak ketiga, tetapi situasinya berbicara lain. Kartu pertama yang saya pegang terdiri dari 8 pedang. 8 pedang yang mengikat manusia itu, yang seakan-akan pedang itu seperti membuat manusia tersebut tertusuk. Kamu bisa melihat sendiri bagaimana posisi gambar di dalam kartu yang saya pegang ini. Muncul kartu Queen of Wands, raja atau ratu yang memegang satu tongkat. Tongkat yang dipegang ini seperti membuktikan ketika manusia itu melihat diri kamu dari jarak jauh, manusia itu menyadari ternyata kamu ini memiliki potensi dan kemampuan. Ketika kemampuan itu berbicara terhadap manusia tersebut, manusia itu seperti merasa terbeban. Terbeban karena apa? Selama ini dia sudah salah untuk menganggap diri kamu seseorang yang hanya sekedar formalitas. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, Queen of Wands ini bisa mengategorikan manusia tersebut penuh dengan tanggung jawab yang seharusnya tidak dia berikan. Muncul kartu The Death. Kata The Death, unsur air, berlambangkan 3 zodiak: Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, keluarnya kartu The Death ini seperti membuktikan kondisi diri dia semuanya berhenti secara otomatis. Karena yang saya lihat, posisi diri dia ini seperti menempatkan diri sendiri untuk menerima dan mengambil berbagai kondisi yang benar-benar rugi. Kalaupun saya mengarahkan munculnya kartu The Death ini terhadap komitmen yang dia jalankan terhadap pihak ketiganya, saya rasa komitmen itu cepat atau lambat akan ada yang ditinggalkan dan akan ada yang meninggalkan. Karena memang komitmen itu bukan lagi memberikan berbagai kepercayaan, tetapi memberikan suatu kebohongan dan kesensitifan. Muncul kartu Price of Swords. Price of Sword, pedang yang berdiri tegak, pedang yang dipegang. Kalau saya mencoba untuk menarik kata pedang, pedang ini seperti memberikan suatu gambaran manusia itu sedang berkonflik. Sedang berkonflik terhadap seseorang. Tetapi saya tidak bisa memastikan konflik ini dari mana datangnya. Apakah dari pihak ketiga? Apakah masih ada kaitannya terhadap diri kamu? Atau mungkin ada orang yang pernah dia manipulatif? Ada satu konflik yang sengaja muncul, di mana konflik ini seakan-akan membuat manusia tersebut seperti orang yang tidak karu-karuan dan membuat kehidupan dia penuh dengan kerugian. Muncul kartu Queen of Pentacles, raja atau ratu yang memegang satu koin. Konflik yang saya katakan tadi ini ada kaitannya terhadap posisi keuangan.
yang dimana keuangan itu tidak lagi bersifat makmur, tidak lagi memberikan manusia itu kebebasan. Kalau saya mencoba untuk menarik satu contoh, siapa tahu manusia ini pernah menipu dan melakukan hutang piutang. Queen of Cups, raja atau ratu yang memegang satu cawan. Cawan yang dipegang ini berbicara mengenai kondisi perasaan. Berarti konflik itu pun bukan hanya dari kondisi materi, tetapi ada perasaan juga. Ternyata perasaan ini, saya tidak tahu, Wak Geng. Hanya sekedar ingin bertanya terhadap diri kamu, apakah ketika manusia itu masih ada koneksi terhadap diri kamu, manusia itu suka mengumbar-ngumbar harapan terhadap berbagai orang? Atau seakan-akan manusia itu manusia yang paling oke, menganggap dirinya paling berwibawa, di mana ketika masih ada wibawa dia ini bukan ditempatkan di dalam posisi yang sebenarnya, tetapi malah membuat orang lain rugi. Karena bagi saya, ketika saya mengangkat kartu King of Cups, permasalahan ini ada perasaan yang pernah dia sakiti terhadap orang. Muncul kartu Six of Swords, terdiri dari 6 pedang. Kalau saya mencoba untuk menarik satu pedang dari ke-6 pedang yang saya katakan, satu pedang yang saya tarik ini seperti menggambarkan manusia ini tidak akan pernah berubah dari karakter dia. Manusia ini masih akan selalu menganggap dirinya paling benar, paling oke, paling berwibawa. Sekalipun manusia ini ada banyak masalah, sekalipun manusia ini posisinya benar-benar dalam kehidupan yang dirugikan, karakter tersebut bukan membuat manusia itu untuk berubah. Jauh lebih tinggi karakter dia yang dia pentingkan daripada memikirkan masalah yang dia hadapi. Seperti menganggap berbagai masalah ini hanya sebagai selingan. Ya, bagaimana mungkin manusia itu menganggap permasalahan yang dia terima itu serius? Secara karakter aja pecundang. Ada konflik, lari. Begitu selesai konflik, datang, tetapi penyelesaiannya bukan melalui manusia itu yang menyelesaikan, ada orang. Ini orang karakternya seperti plin-plan. Lari, bersembunyi, kabur, membuat permasalahan, menimbulkan gesekan, tidak pernah berubah walaupun memang situasinya berantakan. Ya, gimana yang harus saya katakan? Mungkin apa yang saya katakan tadi, diri kamu ini yang lebih memahami manusia tersebut, karena dia pernah menjadi bagian di dalam kehidupan kamu. Muncul kartu The Star. Unsur udara berlambangkan 3 zodiak: Aquarius, Gemini, dan Libra. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, mungkin keluarnya kartu The Star ini masih ada kaitannya terhadap energi kamu. Kenapa manusia itu masih berharap? Tetapi jangan sampai koneksi yang dia harapkan agar bisa menyatu terhadap diri kamu, kamu menerima koneksi tersebut. Jangan sampai, Wak Geng. Karena ketika koneksi ini menyatu terhadap diri kamu dan kamu menerima koneksi tersebut,
Kamu yang akan dirugikan karena memang posisi pergerakan energi diri dia ini lagi penuh dengan permasalahan, lagi berkonflik terhadap orang lain lagi mempermalukan dia. Jangan pula dia yang berbuat, kamu yang menerima resikonya. Ya, Wak Geng. Walaupun dia sudah memiliki pihak ketiga, jangan dia memberikan alasan bahwasannya pihak ketiganya tidak membuat dia nyaman, dia tenang, dia berusaha untuk mengabari diri kamu seakan-akan kamu mau membantu dia. Jangan, kamu nanti yang akan dimanipulatif dari sisi kestabilan hidup kamu. Permasalahan yang dia terima akan dia oper kepada diri kamu dan kamu yang akan menderita. Coba untuk saat ini kamu batasi dulu. Kalau memang diri kamu masih memiliki koneksi terhadap manusia tersebut, batasi koneksi tersebut. Tujuannya apa? Agar diri kamu tidak lagi rugi. Saya berbicara seperti ini bukan secara general readingan saya, tetapi personal. Ya kalau memang secara personal ini bisa kena terhadap diri kamu, baru-baru ini terjadi terhadap diri kamu, batasi. Ya, Wak Geng, sekuat apapun saya mengatakan apa yang saya katakan, penglihatan saya pernah terjadi seperti ini terhadap diri kamu. Muncul kartu The High of Priestess. The High of Priestess lebih mendominasi terhadap kondisi batin. Ini tidak berbeda jauh dari kartu pertama yang keluar tadi yang saya katakan batin dia seperti di penjara. Dibenarkan oleh kartu The High of Priestess. Muncul kartu Ace of Cups. Ace of Cups ini berbicara mengenai perasaan kembali, yang dimana perasaan ini seperti apa ya yang ingin saya katakan. Manusia ini selalu mencari seseorang untuk dijadikan pelampiasan dia, tetapi pelampiasan ini harus memiliki materi. Ini dia lagi. Selalu mencari berbagai orang, tetapi ketika mencari berbagai orang, semuanya harus memiliki kesejahteraan. Seperti manusia ini tidak mau merasa rugi. Muncul kartu Queen of Cups. Raja atau ratu yang memegang satu cawan. Kalau saya mencoba untuk menarik kata cawan yang saya katakan tadi, cawan ini seperti memberitahukan situasi diri dia lagi benar-benar sensitif. Ini manusia lagi sensitif. Biarkan dia merasakan apa yang seharusnya dia rasakan. Sudah sepatutnya. Ini manusia lagi ada emosi yang begitu sangat mendalam. Ada amarah yang ingin dia luapkan. Di sisi lain, manusia ini seperti baru mengevaluasi ternyata karakter tersebut sudah menghancurkan diri dia. Muncul kartu The Two of Cups, terdiri dari dua cawan. Kalau saya mencoba untuk menarik satu cawan dari kedua cawan yang saya katakan, ini manusia seperti menunggu satu keputusan. Tetapi saya tidak bisa memastikan keputusan ini berkaitan terhadap diri kamu atau mungkin dari orang lain. Karena memang yang saya rasakan sedang menunggu ini. Muncul kartu Four of Swords, terdiri dari 4 pedang yang bersilang. Kalau saya mencoba untuk menarik satu pedang dari keempat pedang tersebut, ini energi manusia itu energi yang penuh dengan kelelahan. Seperti seseorang yang ingin beristirahat cukup jangka panjang. Seperti orang yang ingin menyendiri untuk memberikan suatu pemikiran yang tenang. Nih, Dewa Gen. Makanya saya tadi mengatakan terhadap diri kamu,
Kalau dia masih memberikan diri kamu komunikasi, respon komunikasi tersebut sewajarnya. Jangan lakukan kecerobohan kamu karena memang posisi diri dia lagi penuh dengan masalah. Walaupun dia sudah memiliki pihak ketiga di sini bukan dalam arti untuk menjamin dia membantu. Ini ujung-ujungnya dia pasti akan datang terhadap diri kamu untuk meminta berbagai bantuan atau apapun itu. Muncul kartu Nine of Wands. Terdiri dari 9 tongkat. Kalau saya mencoba untuk menarik satu tongkat dari ke-9 tongkat yang saya katakan, satu tongkat ini manusia tersebut seperti manusia yang penuh dengan situasi ketakutan. Seperti orang yang sedang berjaga-jaga ini manusia. Seperti orang yang menerima kehidupan, tetapi kehidupan itu setelah meninggalkan diri kamu semuanya rintangan atau hambatan. Tidak ada perkembangan yang dia terima ketika meninggalkan diri kamu. Muncul kartu The Devil. Kata The Devil, unsur tanah berlambangkan 3 zodiak, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, keluarnya kartu The Devil ini sudah cukup jelas, wah geng. Energi dia, energi negatif. The Devil yang keluar, kartu iblis. Berarti manusia itu di luaran sana ketika meninggalkan diri kamu hanya dijadikan sebagai budak. Budak dalam arti apa? Kesejahteraan materi dia. Itu dia. Dia menyediakan berbagai kemewahan terhadap orang yang dia prioritaskan. Tetapi di satu sisi, ini manusia pernah melakukan kesalahan terhadap orang lain tidak terima dan ingin membuat manusia ini dalam kondisi sakit. The Devil, manusia itu hanya bergerak atas dasar kepuasan, kebebasan, tidak memikirkan apa dampaknya, apa ruginya, setidaknya bergerak untuk kenikmatan, lubang dan lendir dan memanipulatif. Ujung-ujungnya kena sendiri batunya. Nih dia wak geng, The Devil, kartu iblis, salah menempatkan posisi diri sendiri untuk menerima berbagai duka berupa apa? Jeritan secara batin, tangisan secara perasaan, bersedih secara pemikiran. Bagaimana wak geng? Apa yang barusan saya katakan tadi, apakah bisa masuk secara logika kamu? Ya, kalau menurut diri kamu bisa masuk secara logika kamu, silakan angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu tidak bisa masuk secara logika kamu, tidak usah kamu angkat. Dan jangan paksakan perkataan saya tadi bisa bersifat resonate ataupun tidak resonate. Anggap saja perkataan saya ketika saya malam hari ini suatu gibahan sambil diri kamu menunggu tidur, atau diri kamu sambil menikmati serumput kopi, atau diri kamu menikmati cemilan. Setidaknya diri kamu mengetahui bahwasannya manusia itu untuk malam hari ini dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Apalagi kartu terakhir keluar kartu The Devil, iblis. Kartu The Devil inilah sebagai kesimpulan yang saya katakan terhadap diri kamu. Oke wak geng, hanya itu yang bisa saya berikan informasinya terhadap diri kamu. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.